Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terima kasih yang sudah bergabung ya. Nah, pada kesempatan ini, karena minggu lalu Ustadz berhubung ada kegiatan kan jadinya eh, saya tinggali materi saja lewat itu ya. Eh, lewat video tapi saya ambilkan dari YouTube. Nah, kemudian sekarang saya akan menjelaskan langsung mengenai eh, hasil kali skalar dua vektor. Nah, pembahasan kita nanti hanya tinggal hasil kali skalar dua vektor sama proyeksi vektor. Oke, selamat datang Rifki Rum ya. Nah, hasil kali skalar dua vektor. Nah, sekarang dimohon diingat, kalau dulu ada namanya, yang pertama itu ada namanya eh, hasil kali, dan hasil kali ya, perkalian vektor dengan skalar. Nah, perkalian vektor dengan skalar. Jadi kalau ini misal contohnya CA. Nah, nanti nilainya adalah C dikali misal A1, A2. Berarti ini nilainya adalah CA1, CA1, CA2. Ini namanya dengan C itu skalar. Nah, ini jadi nanti dibedakan ya. Ini pengantarnya saja. Kalau yang ini namanya perkalian vektor dengan skalar. Yang akan kita bahas adalah eh, hasil kali skalar dua vektor. Jadi ada hasil kali skalar dua vektor. Nah, hasil kali skalar dua vektor ya. Jadi jika ada A dikali B, nah dibacanya adalah A dot B. Jadi perkalian vektor itu bukan pakai tanda silang, tetapi pakai titik. Nah, nanti kalau pakai silang itu nanti ada lagi namanya. Kalau ini dibacanya A dot B atau vektor A dikali dengan vektor B. Nah, secara definisi pengertiannya itu adalah perkalian bukan perkalian, secara definisi adalah penjumlahan dari hasil kali setiap elemennya. Nah, nanti ada beberapa rumus yang bisa dipakai untuk perkalian vektor. Nah, yang pertama, A dot B didefinisikan sama dengan panjang A kali panjang B dikali kosinus theta. Dengan syarat itu diantara kurang dari theta kurang dari pi. Jadi di antara 0 sampai 180. Tetapi jika A-nya 0, B-nya 0, dan A dot B 0, maka sudutnya tidak tentu.
Ya, jadi dengan syarat A dan B itu bukan vektor 0. Dengan syarat A dan B itu bukan vektor 0. Nah, kemudian di sini ada 3 jenis. Yang pertama, jika 0 kurang dari theta kurang dari pi per 2, maka A kali B itu nanti nilainya lebih dari 0. Ya, jadi kalau untuk digambar seperti ini, jadi kalau ada dua buah vektor yang gambarnya seperti ini, nanti hasilnya lebih dari 0. Yang kedua, jika theta itu sama dengan pi per 2 atau 90, maka A dot B-nya sama dengan 0. Jadi kalau nanti membentuk sudut siku-siku, tetanya itu A dot B-nya 0. Yang ketiga, jika di antara pi per 2 kurang dari theta kurang dari pi, maka nanti A dot B-nya nilainya kurang dari 0. Jadi kalau membentuk sudut tumpul, itu A dot B-nya nilainya 0. Nilainya kurang dari 0. Itu ya, ini pengantar. Kemudian sekarang asal rumusnya itu sebenarnya harus kita pelajari dulu di trigonometri. Jadi misal ada rumusnya ya. Misal diberikan vektor A diwakili oleh A1, A2, dan A3. Kemudian vektor B diwakili B1, B2, dan B3. Nah, maka nanti OA, panjang OA, itu nilainya sama dengan A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat, panjang OB itu nilainya akar B1 kuadrat tambah B2 kuadrat tambah B3 kuadrat. Sementara panjang AB ini agak panjang. Jadi B min A 1 dikuadratkan ditambah B2 min A2 dikuadratkan. Nah, nanti kita punya bentuk gambar seperti ini. Jadi dimisalkan kedua buah vektor itu digambar dalam dimensi 2. Ini vektor A. Kemudian ini vektor B. Di sini A, di sini B ya. Nah, kemudian untuk mencari kesamaan, jadi untuk mencari panjang AB yang sebenarnya, panjang AB kuadrat itu nilainya sama dengan menggunakan rumus kosinus. Jadi kan kalau kita tadi di sini punya panjang AB kuadrat itu kan B1 min A2 kuadrat ditambah B2 min A2 kuadrat kayak gitu kan. Nah, ini kita gunakan rumus kosinus. Jadi nanti dipelajari di trigonometri ya. Saya jelaskan. Jadi rumus kosinus itu adalah, jadi misal mau mencari sisi yang sini, yang AB ini, dan diketahui dua buah vektornya, dua buah vektor yang lain, itu bisa pakai rumus ini. Panjang A kuadrat ditambah OB kuadrat
kemudian dikurangi 2OA kali OB kosinus theta. Nah, ini dari definisi di atas diperoleh nilainya B1 min A1 dikuadratkan ditambah titik-titik tambah B3 min A3 dikuadratkan. Nilainya sama dengan A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat ditambah seterusnya gini ya. 2 panjang A panjang B kosinus theta. Nah, kalau ini kita kuadratkan, nanti akan ketemu bentuk yang sama. B1 kuadrat tambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat kayak gitu. Ditambah A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat. Nah, nanti kelebihan min 2A1B1 min 2A2B2 min 2A3B3. Nilainya sama dengan ini, nanti dicoret sama ini. Yang sini coret sama ini. Nilainya sama dengan min. Oh, ini keliru. Ini harusnya min. Min 2 panjang A panjang B kosinus theta. Ini min 2-nya dikeluarkan. Atau min 2-nya min 2-nya dikeluarkan, tinggal A1 B1 tambah A2 B2 tambah A3 B3 sama dengan min 2 panjang A panjang B kosinus theta. Ini min 2-nya coret. Nah, ini sesuai definisi bahwa untuk panjang A panjang B, A dot B itu nilainya sama dengan, ini kan tadi sudah kita peroleh ya, yang di atas itu ya Mas, yang di atas ini loh. Nah, ini panjang A panjang B kosinus theta itu nilainya sama dengan A dot B. Maka A dot B nilainya sama dengan A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah A3 B3. Jadi rumusnya itu rumus yang kedua. A1 B A dot B nilainya sama dengan A1 B1 tambah A2 B2 tambah A3 B3. Jadi ada dua rumus. Contoh, jika A diketahui 2I tambah J min 3K dan B itu adalah min 2I plus J min K, maka A dot B-nya gimana? A dot B-nya pakai yang rumus ini. Sama dengan 2 dikali min 2 ditambah 1 dikali 1 ditambah min 3 kali min 1. Min 4 ditambah 1 ditambah 3. Nilainya sama dengan 0. Itu contoh pertama. Contoh kedua, misal vektor U diwakili oleh min 3, min 4, min 5. Kemudian dan V diwakili oleh 3, min 7, min 3. Maka U dot V-nya gimana? Langsung aja Mas, min 3 kali 3 ditambah min 4 kali min 7 ditambah min 5 kali min 3. Min 9 ditambah 28 ditambah 15.
Berarti 28 tambah 6 itu nilainya sama dengan 34. Ini ada yang mau masuk lagi nggak ya? Oh ya, selamat datang Raihan. Ada pertanyaan? Jelas belum yang saya sampaikan? Halo? Halo? Yang atasnya? Yang mana? Ini asal rumusnya. Jadi ini ada rumus 1, ada rumus 2. Rumus 1 yang ini. Rumus 1 itu syaratnya nanti diketahui besar sudutnya. Ya, kalau bentuk yang contoh ini kan saya memberikan contoh yang A dot B itu adalah hasil penjumlahan dari hasil kali setiap komponennya. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua, misal ya, contoh yang di atas yang kita menggunakan A dot B sama dengan panjang A kali panjang B cosinus theta. Nah, jika kita ketemu soal seperti ini, jika A itu adalah vektor 34 dan B itu adalah vektor 5, 12, A dan B selamat datang Andra. A dan B membentuk sudut 60 derajat. Maka A dot B-nya berapa? Nah, langsung aja untuk kita cari panjang A. Panjang A-nya adalah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5. Panjang B-nya adalah 5 kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan 13 ya. Nah, A dot B sama dengan panjang A dikali panjang B cosinus 60 derajat. Berarti 5 kali 13 cosinus 60. Cosinus 60 berapa? Setengah. Setengah. Berarti 5 kali 13 itu 65 dibagi 2. Jadi A dot B itu adalah 65 bagi 2. Jadi gini ya, hasil kali vektor dikali vektor skalar kalikan vektor itu kan hasilnya masih vektor. Tetapi kalau sekarang vektor kali vektor hasilnya pasti skalar. Tahu bedanya ya? Oke, nomor 4. Jika OABC adalah persegi panjang dengan panjang OA itu 8, panjang AB itu 6, cari A dot B-nya. Kita punya penyelesaian ya. Berarti kita punya persegi panjang. Ini panjangnya OABC. OA itu berapa tadi? 8, AB itu 6. Nah,
OA atau vektor A itu 6, panjangnya vektor A 6. Nah, OB, panjangnya OB. OB kan sini, Mas. Iya kan? Panjang OB itu nilainya 10. Karena Pitagoras kan. Berarti panjang B itu sama dengan 10. Sekarang sudutnya di sini. Karena ini A, ini B. Berarti nilai kosinus tetanya berapa? Kosinus itu samping miring. Berarti 8/10. Maka kita bisa cari A dot B sama dengan panjang A kali panjang B kosinus theta. 6 dikali 10 dikali 8/10. Hasilnya sama dengan 48. Bisa ya? Nah, sekarang nomor berapa? Nomor 5. Jika A ditambah B tambah C itu nilainya 0. Kemudian panjang A itu 4, panjang B itu 3, panjang C itu 5. Nilai dari A dot B ditambah B dot C ditambah A dot C. Kebalik. C dot A. Nah, berarti kan di sini 4, 3, 5. Itu kan adalah segitiga siku-siku. Iya kan? Ini 4, ini 3, ini 5 kan? Iya Mas? Iya kan? Nah, sekarang A dot B. Nah, panjang A 4, panjang B 3. Panjang A 4 berarti A-nya di sini. Panjang B 3 itu berarti B-nya di sini. Panjang C itu berarti di sini. Ini A, ini B, dan ini C. A dot B kita cari dulu. Panjang A kali panjang B kosinus A dot B. Berarti kan terletak di siku-siku. Berarti kosinus 90. Berarti 3 kali 4 kosinus 90 berapa? 0 kan? Berarti nilainya 0. Sekarang B dot C. B dot C itu panjang B kali panjang C kali kosinus. Nah, B sama C. B sama C itu berarti di sini sudutnya. Misal ini theta. Berarti panjang 3 kali 5 kosinus theta. Yaitu 3/5. Karena sampingnya sudut itu 3, berarti 3, miringnya 5. Hasilnya 9. Sekarang C dot A. Berarti panjang C dikali panjang A kosinus alfa. Berarti C sama A kan di sini. Ya kan? Nah, panjang C itu 5, panjang A itu 4, kosinusnya nilainya adalah 4/5. Berarti nilainya 16. Maka nilai A dot B ditambah B dot C ditambah C dot A itu nilainya 0 tambah 9 tambah 16 yaitu 25. Ini salah satu soal UTBK. Jadi ya perlu dipersiapkan dari awal ya. Jika P diwakili oleh
X min 1, 3 dan Q kecil. Ini P, ini Q kecil, diwakili oleh X 2 min 1, P dan Q saling tegak lurus. Berarti P dot Q-nya gimana, Mas? Panjang P kali panjang Q. Oh, kalau saling tegak lurus sudah saya jelaskan belum ya? Tadi kan kalau tegak lurus nilainya 0. Iya kan? P dot Q nilainya 0. Tegak lurus. Tegak lurus itu kan sama aja dengan cos 90 sama dengan 0. Maka hasilnya 0. Berarti hasil kali antara elemennya X dikali X ditambah min 1 kali 2 ditambah 3 kali min 1 itu nilainya 0. X kuadrat min 2 min 3 sama dengan 0. X kuadrat min 5 sama dengan 0. X kuadrat sama dengan 5. X sama dengan akarnya 5. Plus minus akar 5 ya. Jadi nilai X sama dengan plus minus akar 5. Jadi boleh min akar 5 boleh atau plus akar 5 boleh. Sampai di sini ada yang ditanyakan? OA bukan 8 setengah. OA bukan 8 dot. OA mana OA? Oh iya, saya keliru ya yang ini ya. OA 8, berarti ini hasilnya 6 bat. 8. Oke, terima kasih. Saya yang lain gimana? Yuk pada keluar masuk ya. Sinyalnya jelek kok. Ada yang ditanyakan? Yusuf? Rizky? Rifki Rom? Rifki Naufal? Gibran? Fuad Al-Fatah? Raihan? Andra Nur? Amal? Amar? Akmal? Gimana? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Contoh soal lagi, Rat. Apa? Contoh soal lagi. Contoh soal lagi ya? Nah, contoh soal yang agak beda. Nomor 7. Yang mana ya? Misal di vektor A, ini yang gampang aja dulu. 1, 4, min 2. Dan vektor B itu adalah 6, min 2, min 1.
Nah, tentukan yang pertama A dot B. Berarti A dot B adalah, kalau seperti ini berarti langsung aja 1 kali 6 ditambah 4 kali min 2 ditambah min 2 kali min 1. 6 ditambah min 8 ditambah 2 sama dengan 0 ya. Yang B misal ada 2A dikali A plus B. Nah, kalau seperti ini berarti kita cari dulu 2A-nya. 2 dikali A berarti 2 dikali dengan 14 min 2 dikali dot ya, A tambah B 14 min 2, nah ditambah dengan 6 min 2 min 1, berarti 28 min 4 dot 1 tambah 6 itu 7, 4 tambah min 2 itu 2, min 2 tambah min 1 itu min 3. Baru di 2 kali 7 ditambah 8 kali 2 ditambah min 4 kali min 3. 14 ditambah 16 ditambah 12. Hasilnya 42. Bisa ya kalau seperti ini ya? Bisa kan? Allah. Syarat. Ya, 8. Jika A itu diwakili oleh H-3, H3, H2. Tegak lurus. B nilainya min 1, 1, min 3. Berarti tentukan H. Nah, berarti otomatis kan A dot B nilainya 0. Tegak lurus, iya kan? Ya, tegak lurus itu nilainya 0. Nah, berarti ini H pangkat min 3 kali min 1 ditambah H pangkat 3 kali 1 ditambah H pangkat 2 kali min 3 sama dengan 0. Berarti ini berapa? Min H pangkat min 3 ditambah H pangkat 3 ditambah min 3 min 3 H kuadrat sama dengan 0. Ya, yeah. H pangkat 3 min 3H kuadrat dikurangi H pangkat min 3 sama dengan 0. Nyari H-nya gimana? Nyari H-nya gimana? Ini soal UTBK ini. Ada yang bisa? Amal?
Pakai yang ini atau pakai yang satunya ya? Kalau kita coba pakai yang cari panjang A, berarti kan H pangkat min 6 ditambah H pangkat 6 ditambah H pangkat 4. Panjang B sama dengan, juga sama ya. H pangkat 3 kurangi 3H kuadrat dikurangi 1 per H pangkat 3 sama dengan 0. Dikali H pangkat 3 berarti H pangkat 9 dikurangi H pangkat 3 kali H pangkat 3 itu H pangkat 6 ya. H pangkat 5 dikurangi 1 sama dengan 0. Ini H pangkat 6 kurangi 3 H pangkat 5 sama dengan 1. Berarti H pangkat 5 dikali H min 3 dengan 1 ya. Bisa enggak? Dimisalkan, misalkan apa? Oke, ini nanti saya lupa ini. Kita bahas pertemuan selanjutnya aja dulu. Nggak apa-apa ya. Nanti dilanjutkan. Sekarang yang kalau tadi kan kita punya rumus hasil kali. Hasil kali A dot B itu nilainya sama dengan panjang A kali panjang B kosinus theta. Nah, sekarang kalau mencari sudut antara dua vektor, jadi ini tinggal dibalik. Kosinus theta nilainya sama dengan A dot B dibagi panjang A kali panjang B. Jadi cukup mudah. Ini diingat-ingat ya. Rumus kosinus theta itu adalah A dot B dibagi panjang A panjang B. Contoh, cari besar sudut antara vektor A, yaitu I tambah J ditambah 2K, dan B, min 2I ditambah J tambah K. Nah, berarti kan di sini langsung aja, Mas. Kosinus theta sama dengan A dot B dibagi panjang A kali panjang B. Langsung masuk ke sini aja. 1 kali min 2 ditambah 1 kali 1 ditambah 2 kali 1 dibagi akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat dikali akar min 2 kuadrat tambah 1 tambah 1. Min 2 ini berarti 1 per akar 4 tambah 2, 6 kali akar 6. Benar enggak ya? Oh, ini ada yang keliru. Ini min. Min K. Berarti ini kali min 1 itu min 3. Ya. Berarti min 3 per 6. Sama dengan min setengah. Nah, cos theta. Jadi kalau besok ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan. Berapa nilai kosinus sudut? Berarti jawabnya min setengah.
Tetapi kalau di sini besar sudut, berarti theta itu sama dengan arkes cos min setengah. Cos yang nilainya min setengah itu adalah 120 derajat. Gitu aja untuk contohnya kalau yang cos ini. Yang kedua, tentukan kosinus sudut antara vektor A yaitu 321, vektor B adalah min 132. Ini yang ditanyakan hanya kosinus tetanya aja. A dot B per panjang A kali panjang B. 3 kali min 1 tambah 2 kali 3 tambah 1 kali 3 dibagi akar 3 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat kali akar min 1 kuadrat tambah kuadrat kali 2 kuadrat. Min 3 berarti 6 per berapa ini? 9 tambah 4 tambah 1. Akar 14. Sama dengan 6 per akar 14 atau 6 per 14 akar 14. Nah, bentuk sederhananya adalah 3 per 7 akar 14. Jadi nilai kosinus tetanya itu 3 per 7 akar 14. Saya bingung Akmal. Bingung yang mana Akmal? Yang ini tadi toh. Yang ini atau yang bawahnya? Jadi kalau tadi kan ada 3 rumus. Ini adalah hasil kali pakai yang A dot B dikali kosinus theta, atau yang pertama itu adalah A dot B. Kalau tidak diketahui sudut berarti A1 B1 tambah A2 B2 tambah A3 B3. Itu rumus yang kedua. Kalau tidak diketahui sudut. Nah, jadi kalau kita mencari kosinus sudut, berarti tinggal membalik yang rumus yang pertama. Yang mencari besar sudut. Akmal yang nomor 8 tadi ya. Dilewati dulu. Jadi kalau besar sudut ini. Jadi antum nanti ya nginget-nginget materi itu, materi trigonometri yang baru kita bahas di pelajaran wajib. Jadi yang pertama, yang atas itu cari besar sudut. Kalau yang bawah itu tentukan kosinus sudut. Jadi beda ya. Kalau tentukan besar sudut berarti harus sampai ke derajat. Tapi kalau hanya kosinus sudut berarti tidak usah sampai nyari besar sudutnya. Gitu aja sampai ini pertemuan ini. Ada yang ditanyakan? Ya, ada yang ditanyakan?
yang karbon yang theta sama dengan arc cos. Jadi gini loh, ya itu. Kan kita punya gini Mas. Cos theta kalau 0 itu kan nilainya 1. Kalau 30 derajat setengah akar 3. Kalau 45 setengah akar 2. Kalau 60 setengah. Kalau 90 1/0. 120 itu min setengah. 135 min setengah akar 2. Gini kan? Nah, kalau kita punya theta, cosinus theta nilainya sama dengan setengah. Nah, ibaratkan ini hanya nulis arcus cos. Nah, cos yang nilainya setengah itu berapa derajat? Oh, ternyata di sini 60 derajat. Kayak gitu aja. Bisa? Sekarang misal cos theta itu nilainya 0. Berarti theta itu sudutnya. Ya, theta itu sudutnya arcus cos 0. Yaitu nilainya 90 derajat. Kayak gitu aja, Mas. Bisa enggak? Bisa. Ya, gitu ya. Yang tadi. Ini ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Nanti dikirimin tadi Minta SS. materinya. Ya? Minta SS. Iya. Oh, makanya nggak ketemu, Mas. Ini tuh soalnya salah kok. Soalnya salah. Soalnya salah ini. Makanya nggak ketemu. Ini H-3. Kalau gini kan ketemu. Berarti kan nilainya min 1 kali H-3 ditambah H pangkat 3 ditambah min 3 kali H pangkat 2 sama dengan 0. Min H min 3 tambah H pangkat 3 dikurangi 3H kuadrat. Gini kan bisa nanti. H pangkat 3 min 3H kuadrat min H min 3 sama dengan 0. Nah, sekarang berarti ini plus 3. Keliru. Dicari faktornya. H pangkat 3 min 3H kuadrat min H plus 3. Faktornya gimana? Ada yang bisa mencari faktornya? H pangkat 3 min 3H kuadrat min H plus 3.
Ada faktornya enggak? Ada yang bisa nyari? Kalau kita keluarkan H-1, berarti nanti tinggal H kuadrat min 2H min 3. Ini kan H pangkat 3 min 2H kuadrat min H. Oh ya. Nah, ini tinggal difaktorkan. H min 1 dikali H plus 1 kali H min 3. Berarti H sama dengan 1, H sama dengan min 1, atau H sama dengan 3. Ya. Tapi, nah berarti ini ada syaratnya. Sebenarnya syaratnya hanya lebih dari 0. Maka nilai H itu adalah 1 dan 3. Jadi gitu ya. Tadi bukan H pangkat 3, min 3, tapi H min 3, H dikurangi 3. Ini apa ini? Oke. Tanggal berapa sekarang? 1 April ya? Iya, Dad. UK1 dikerjakan ya di buku anu ya. Yang bagian itu. Sudah belum? Sudah pada nyoba ngerjakan belum ya? Udah, Dad, sedikit. Sudah ya? Yang kemarin sampai yang nomor 12 itu loh. Ya nanti kirimkan ke saya aja yang belum. Yang sudah, sebagian sepertinya sudah. Saya screenshot dulu yang absen. Oke, sudah yang absen, sudah saya screenshot. Ya pokoknya saya punya pesan ya. Antum, apapun nanti cita-citanya di kelas 12, pengen punya ambisi kemanapun, ya antum upayakan dari sekarang. Oh, misal antum sekarang itu pengen jadi dokter, diusahakan dari sekarang. Ya, antum kejar nilai-nilainya supaya baik, usahanya, eh, sholatnya, terus hafalannya. Pokoknya semua usaha itu antum mulai dari sekarang. Jangan hanya antum apa ya? Oh, saya sudah kelas 12, saya besok pengen daftar di dokter, ternyata dari sebuah proses itu, proses yang telah antum lalui, oh misal pakai nilai rapot. Rapotnya ternyata nilainya kurang. Nah, antum kan pasti kemudian hari, oh ternyata ini kok nilainya rendah sekali. Kenapa dulu nggak diberi tinggi? Ya seharusnya antum sadar diri dulu. Oh ternyata saya dulu kelas 10 males-malesan, misal kayak gitu. Saya jarang ngerjakan tugas, makanya saya tidak pernah dapat nilai 9, misal kayak gitu. Saya ujian remedi terus. Nah kan kalau remedi kan sudah tahu batas nilainya berapa. Nah, antum upayakan gimana caranya ya antum tugas dikerjakan kalau misal ustadz atau ustaznya itu baik hati ya antum minta aja ngelobi eh, saya kan ini nggak remedi boleh nggak saya menambah nilai saya jadi pengulangan itu bukan hanya untuk yang nilainya belum tuntas, tapi antum pengen memaksimalkan kemampuan antum itu boleh. Ya, supaya nilainya nanti juga bisa ditambah-tambah. Misal antum punya cadangan nilai di bagian vektor misal. Nah, besok kalau ulangan bagian eh,
trigonometri, nilainya ternyata di bagian vektor itu kelebihan. Ya kan, mungkin membantu di bagian trigonometri, misal kayak gitu. Bisa dipahami? Bisa, Tat. Ya, pokoknya dari sekarang ya, jangan males-malesan, jangan terlalu banyak main game. Kalau main game pun antum ya itu apa ya? Ya dicarilah kebermanfaatannya. Kalau sekarang hanya main game hanya untuk main-main ya mending jangan, mending nggak usah. Mending buat yang lain yang lebih bermanfaat. Gitu ya. Ini masih ada 30 menit, antum bisa mengerjakan, nanti dikirimkan ke saya langsung aja ya. WA saya aja. Oke, syukron, jazakumullah atas perhatiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini mana ini? Kok Yusuf? Yusuf? Waalaikumsalam.